Yang terakhir, common sense. Itu kalau ada hal-hal yang kira-kira tidak kita ketahui, biasanya kita ngisi titik-titik yang tidak ketahui itu dengan ngeramal, menebak-nebak, mengira-ira sesuai wawasan kita selama ini. Itu common sense biasanya. Jadi misalnya, kok bisa ya kita harus puasa pada hari kita lahir di weton kita? Itu biasanya kalau kita nggak nemu jawabannya, biasanya kita nebak-nebak. Oh, mungkin hari di mana kita weton itu hari ketika, itu nebak-nebak. Jadi kalau ada titik-titik yang kita nggak paham, kita ngarang. Beda sama sains. Kalau nggak ada bukti, kita nggak boleh ngomong apapun. Kalau nggak ada argumen, kita nggak boleh ngomong. Itu sains. Ciri sains yang keempat. Yang terakhir, ya, kalau common sense kita terlibat secara personal, emosional. Sementara kalau common sense kita terlibat secara personal, kalau sains kita di luar objek. Jadi kita ada di luar gelanggang, melihat secara objektif dengan norma ilmiah, bukan dengan opini kita. Tapi kalau common sense, kita ikut terlibat di situ. Sebagai orang Jawa, kamu terlibat di situ dengan kejawaanmu. Sebagai orang Jogja, kamu terlibat dengan kejogjaanmu. Itu isinya common sense. Tapi kalau sains, kamu ambil jarak terus melihat secara objektif. Maka untuk bisa objektif, kamu ambil jarak. Apapun itu. Kalau kamu terlalu dekat, biasanya nggak bisa objektif. Kalau kamu ingin ngerti pacarmu cakep apa enggak, jangan terlalu dekat. Iya, kalau terlalu dekat nggak kelihatan. Harus ada jarak dikit baru kamu ngerti. Iya, apa-apa itu kalau kamu terlibat itu biasanya sudah subjektif, nggak objektif lagi. Kalau terlalu mepet itu kan, sebelum ciuman itu kelihatan pacarmu cakep apa enggak. Tapi kalau sudah ciuman nggak ada urusan dengan cakep dan tidak cakep. Ya kan? Karena nggak ada jarak sudah. Kalau nggak ada jarak sudah subjektif. Jadi personal dan emosional. Maka kamu marah-marah kalau kelompokmu dikritik orang. Kenapa? Karena kamu terlibat secara personal dan emosional dengan kelompokmu. Kalau ingin objektif, coba agak narik sedikit, detachment. Kira-kira maksud sih aku harus marah orang kritik kayak gini? Jangan-jangan dia benar. Itu ngambil jarak. Kalau kamu masih terlibat di situ, ya mesti wae marah. Sama kayak kamu punya adikmu gegeran sama temennya kan. Kalau kamu tidak objektif kan mesti kamu bela adikmu. Adikku dipukulin, kurang ajar. Kamu mesti peduli amat masalahnya apa. Kamu ikut turun gelanggang, dia kamu bantu adikmu mukuli lawannya. Nanti kakaknya dia datang karena lebih besar, terus kamu lari. Oke. Nah itu common sense. Karena kamu tidak objektif, karena kamu terlibat. Beda dengan sains. Terakhir, ketika kamu terlibat, maka common sense itu sebenarnya dimensinya sebagian besar adalah dimensi emosional, dimensi personal. Dan itu common sense, maka dia adalah salah satu teori dalam menjelaskan emosinya manusia. Itu tak kasih contoh. Jadi teori emosi itu ada 4, yang salah satunya common sense. Saya tidak tahu menurut kamu yang benar yang mana. Cuma definisinya tak buang, cuma tak kasih contohnya, biar kamu paham kayak gimana sih common sense itu. Jadi ada 4 teori. Ada teori common sense. Yang pertama ada teori James Lange, ada teori Canon Barth, ada teori Sachter. Itu teori emosi. Contohnya ketemu ular. Ini yang ngerti mesti orang psikologi. Kalau common sense itu begitu kamu ketemu ular, terus kamu merasa takut, selalu teriak dan lari. Kenapa? Karena secara common sense yang muncul di kepalamu, ular itu menakutkan. Ya kan? Oke, kecuali kamu pawang ular, urusannya beda nih. Beda sama teorinya James Lange. Kalau James Lange ketemu ular, kamu nggak mikir dulu, pokoknya ketemu ular, teriak dan langsung lari. Ular langsung lari terus baru takut.
Ya, itu teorinya James Lee. Kalau teorinya Canon Bud, ketemu ular terus ya mikir terus begitu mikir langsung takut dan lari. Ular langsung lari, begitu mikir berarti takut dan larinya bareng. Yang terakhir Sartre. Kalau Sartre ketemu ular nggak ada mikir, nggak ada takut, lari dulu. Terus setelah lari baru dipikir, ular ya kalau digigit takut. Nah ya, tanggapan emosi apapun itu, apakah itu emosimu selalu begitu, apakah dari persepsi terus berpikir terus bertindak, ada yang di persepsi bertindak dulu terus diangen-angen dipikir, ada yang persepsi dan bertindak otomatis terus mikir, ada yang mikir dan bertindaknya bareng. Nah, itu pengelolaan emosi. Dalam hal tertentu kadang-kadang kamu perlu mikir dulu baru bertindak, tapi dalam kasus yang lain kamu harus bertindak dulu sebelum mikir. Nggak selalu mikir dulu itu bagus. Dalam konteks darurat kamu harus bertindak dulu. Apa ya contohnya? Misalnya pengetahuan refleks. Refleks itu kamu harus bertindak dulu, dan itu otomatis sudah nggak cuma common sense, itu natural. Kamu jalan tiba-tiba nginjek rokok yang masih nyala, kan otomatis kakimu gak, kamu kan nggak mikir dulu, look, opo, iya kan kamu nginjek, apa ya, kok sakit, kok panas, kan kamu begitu sakit langsung diangkat, baru kamu lihat, oh rokok, pantas sakit, kan gitu. Kamu kan tidak mikir dulu, ini kok sakit, observasi dulu ini. Enggak. Jadi yang emosi itu tidak selalu kamu harus apa-apa dipikir dulu sebelum bertindak. Tapi ada juga yang bertindak dulu sebelum mikir. Karena kalau kamu kesuwen mikir, ada hal tertentu yang nanti kelewat gitu. Bertindak aja dulu. Kadang-kadang kan gitu dalam banyak hal. Oke. Itu common sense untuk hari ini. Kalau ada pertanyaan, minggu depan mungkin kita masuk versi teori kedua dalam epistemologi sosial, yaitu otoritarianisme. Jadi yang menurut saya tiap hari kamu pakai. Jadi sengaja dalam epistemologi ini tak cari tema-tema yang sebenarnya dekat sama kita sehari-hari. Jadi tidak perlu teori-teori yang jelimet, tapi yang akrab dengan kita. Setelah epistemologi selesai, terus kita masuk ke logika, tekniknya. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya. Yuk, satu ngacung gue. Oh, gatel. Kamu sama saya kiranya seperti membuktikan Al-Quran itu. Saya sebenarnya lebih pakai nata dulu. Bertindak dulu, jangan mikir dulu. Mikir dulu gak ketemu apa mas. Pertanyaan saya tentang kamar Indonesia itu mengenai mana keduanya yang lebih dominan dalam masyarakat. Artinya, kalau kita berhadapan dengan masalah yang terjadi dalam lingkungan sosial, maka sebagai pijakan untuk menyelesaikan sebuah permasalahan tersebut, kita pakai yang common sense atau kita bersandar pada saya. Gitu. Oke. Kalau yang lebih benar tetap sains, tapi kalau yang diterima oleh masyarakat common sense. Jawaban ringkasnya itu. Cuma common sense itu, sains itu dia bisa jadi common sense kalau masyarakatnya sudah paham. Iya. Tak kasih contoh dulu. Zaman saya di tempat KKN, saya KKN dulu di Kulon Progo naik melusuk di pelosok itu.
Satu hari ada anak kecil yang sakit borok-borok itu, ya kayak luka-luka yang parah yang itu. Nah, itu tidak sembuh-sembuh. Sama ibunya dikasih kayak paramek itu digerus, terus diumur-umurkan di situ. Katanya dia, lu kok dikasih paramek bu? Iya mas, ini katanya pusing terus, jadi dia kasih paramek. Siapa tahu nanti gara-gara pusing itu boroknya nggak sembuh-sembuh dan nanti menyerap sampai kepalanya. Iya, cara berpikirnya begitu ibunya. Paramek, kok paramek? Zaman itu, yo kebetulan terus tak bawain. Waktu saya turun tak bawain betadine, tak bawain Revanol, tak bawain pokoknya apalagi itu tak bersihin, tak kasih itu. Dan tidak lama terus sembuh. Ya. Besoknya ada lagi yang punya sakit itu minta disembuhin lagi. Ya kan? Berarti apa? Selama ini ada tradisi common sense di situ bahwa kalau sakit-sakit kayak gitu tidak apa-apa, sudah dikasih paramet, yang penting makan sama-sama obat bubukan digerus dan bisa sembuh. Dan common sense kayak gitu terus bisa berubah ketika sains datang, betadine. Ya. Jadi common sense yang diterima oleh masyarakat, tapi yang lebih benar itu sains. Sains dia bisa jadi common sense kalau masyarakat tahu dan menerimanya. Hantu misalnya, mungkin dalam dunia para psikologi, dunia fisika, dunia mungkin ada teori-teori tertentu yang bisa menjelaskan fenomena hantu bahwa itu sebenarnya bukan hantu tapi energi apa dan seterusnya. Tapi kalau masyarakat nggak menerimanya, yang berlaku tetap yang dipercaya masyarakat tentang hantu, bahwa hantu itu ada sosoknya, dia bisa ditemui, dia bisa ada yang jenisnya pocong, sundel bolong, genderuwo, suster ngesot tadi, ada yang itu yang diterima masyarakat itu. Meskipun sains sudah menjelaskan mati-matian itu cuma energi, itu cuma apalah itu, tapi karena nggak diterima ya nggak jalan. Kalau yang tadi betadine dan paramek tadi jalan, karena masyarakat terus bisa menerima, karena buktinya jelas, orang bisa sembuh. Kesurupan misalnya, psikologi bilang itu sebenarnya histeria massal. Tapi ya masyarakat melihatnya itu tetap kesurupan, kemasukan jin. Dijelaskan histeria massa juga, mana buktinya histeria massa? Wong buktinya dipanggilin kiai, dibacain doa musir jin, terus akhirnya bisa sembuh. Kalau histeria massa kan harusnya yang bisa menyembuhkan psikolog. Buktinya enggak, kiainya bisa musir, berarti yang benar jin. Karena masyarakat simpel mikirnya seperti itu, enggak jelimet. Jadi seperti dibilang tadi bahwa cirinya common sense itu harus simple. Dia pakai paramek mikirnya simple, karena anaknya bilang boroknya sakit dan pusing. Paramek sekaligus menyembuhkan sakit dan pusing. Kan ditumbuk, ditaruh di obatnya luka. Oke, jadi itu common sense dan sains. Kamu yang ilmuwan mesti lebih percaya sains, kamu yang mahasiswa mesti lebih percaya sains. Tapi saya yakin 90% hidupmu dalam praktik sehari-hari itu sebenarnya isinya common sense. Kamu uji sendirilah. Ya common sense itu selalu nggak rasional loh ya. Cuma hasil introdusir dari masyarakatmu. Kamu ngerti caranya hidup itu dikenalkan oleh masyarakatmu, dan itu isinya common sense. Itu yang bikin kamu ada yang NU, ada yang Muhammadiyah, ada yang suka ini, suka itu, ada yang itu sebenarnya dikenalkan oleh masyarakatmu, oleh lingkunganmu, dimulai dari keluarga. Caramu berpikir, caramu bernalar, caramu menanggapi sesuatu itu dikenalkan oleh lingkunganmu, dan itu common sense. Meskipun mungkin ada satu dua yang kamu gugat, ada satu dua yang ketika kamu semakin pintar terus semakin tergerus. Agama mungkin karena banyak yang kamu anggap mitos, mungkin ketika kamu semakin pintar ya banyak yang ditinggal. Dulu ketika kamu masih nggak terlalu pintar, sholatnya lama, ya kan? Kamu sholat ada takbiratul ihram, ada doa iftitah, ada lengkap banget karena baru bisa sholat. Tapi begitu kamu pintar, sholatnya tambah cepat.
Ya kan? Takbiratul ihram mau baca doa iftitah, ala iftitah sunnah. Iya kan? Mau baca surat, ala surat sunnah nggak dibaca juga nggak apa-apa. Nah, lama-lama ya semakin lama semakin cepat. Berarti ada kemajuan dari segi waktu. Itu buktinya orang modern kan gitu, efektif. Oke, jadi efisien, tidak boros waktu. Toh tidak mesti diterima kan gitu. Kalau kan dalile kan mesti ngono kan, alo podo-podo ora diterima ya ngopo kesel-kesel mesti ngono kamu. Yang penting kan rahmatnya Allah kan mesti ngono teorimu. Alasannya wong males kan ngono mesti. Iya, kadang-kadang sholat aja nunggu iklan sambil lihat TV, mumpung iklan, sholat dulu. Iklannya belum selesai, sholatnya sudah. Terus, ya kan kamu senang semua, berarti ya kamu semua gitu. Ada yang sholatnya masih 10 menit. Ada Pak sholat tarawih. Iya. Padahal, ya kalau saya di Jawa Timur sholatnya 20, 23. Begitu masuk Jogja banyak yang sholat 11. Katanya harus rukun NU Muhammadiyah. Jadi saya mengambil yang rukun aja. Jadi kecepatannya kalau sholat 23 tapi rokaatnya 11. Sinkretisme antara NU dan Muhammadiyah. Jadi kalau NU kan kalau di tempat saya sholat 23 itu cepatnya kayak sholat 11, bahkan lebih cepat. Cepat sekali. Nah ya, jadi yang anu mesti ngerti. Begitu masuk Jogja, kecepatannya tidak berubah, cuma jumlah rakaatnya berubah. Jadi 11. Makanya 10 menit cukup, sudah selesai. Kalau ditanya diprotes macam-macam, jawabannya kan karena kita pinter, jawabnya enak. Nabi nggak pernah tarawih. Nabi kan nggak pernah tarawih. Istilah sholat tarawih kan adanya zaman Umar. Jadi pokoknya orang pinter itu kamu enak. Oke, ada lagi yang bertanya. Ini sih Mas. Ya. Yang tadi Pak yang orang kalau benar pasti menyelesaikan masyarakat yang diterima yang Bapak contohkan tadi kayak yang orang kesurupan gitu. Nah kasusnya kayak gitu orang hubungan yang dalam masyarakat sama-sama ini sebenarnya yang saya masyarakat itu kan juga diobati itu sembuh juga dengan penjelasannya. Istri yang masa itu sembuhnya dengan sugesti Mas. Ya, yang dilakukan oleh kiai dan dukun yang menyembuhkan itu bukan nyuwuk tapi mensugesti. Cuma teorinya doa ya, aku tidak terlalu ahli untuk panjang. Cari buku yang judulnya Parapsikologi. Ada itu. Jadi kenapa sains lebih benar? Karena sains itu melalui pengujian, diobservasi, diulang-ulang dan oh ya sama. Kalau common sense itu dipercaya dari biasanya gitu ya gitu. Itu common sense. Jadi pertanggungjawaban rasionalnya mesti lebih unggul sains. Orang yang percaya bahwa itu kesurupan jin disuruh membuktikan, ayo mana jinnya, tunjukkan, gak iso mesti. Tapi kalau yang histeria masa, tunjukkan sebabnya ini, aksiomanya ini, terus gejalanya ini, itu bisa. Itu enaknya sains. Kalau sains dia terukur, bisa diuji, bisa diobservasi. Sebenarnya kalau common sense nggak selalu begitu, kecuali yang sumbernya sains yang sudah teruji. Kepercayaan pada jin, pada hantu itu kan susah dibuktikan secara saintifik. Agamawan aja yang sangat rasional kan nggak percaya sama jin. Muhammad Abdul itu di tafsirnya dia tidak percaya ada jin. Jin itu daya, kekuatan. Jadi bahkan jin-jin yang jelek itu kalau di Muhammad Abdul itu bakteri, virus itu jin. Jadi kesurupan jin itu berarti kalau kamu kena flu itu berarti kesurupan jin. Iya, kamu lihat di tafsir Al-Azhar itu. Jadi virus, bakteri itu bagi dia jin-jin itu. Jadi kalau bayanganmu jin itu tinggi besar punya tanduk, nggak pakai baju deleketok, enggak kayak gitu kalau bagi. Nah cuma itu memang tidak bisa dibuktikan secara saintifik.
Yang bisa membuktikan saintifik itu sains dengan teorinya. Ada sih teori-teori sains yang membahas dunia-dunia gaib, tapi khas mereka biasanya menyebutnya energi lah, biasa menyebutkan medan apalah gitu. Tapi tidak seperti kamu yang ada sosoknya, ada orangnya, ada. Itu sains. Ya, Mas. Yang tadi. Oh ya, Mas. Oh ya. Tanya cara kedua Pak ya. Kualitas antara komakap. Saya telat, jadi nggak tahu dari pertama. Common sense dengan saya itu lebih atas mana? Terutama membahas masalah efektivitas apa ya? Untuk menyampaikan pada tujuan misalnya. Ini Pak, berangkat dari mungkin kalau boleh disamakan Pak ya, common sense sama zauq itu apa ya? Apa paralel? Zauq maksudnya rasa. Iya, kalau ikut ini Pak, kalau katanya Mullah Sadra, epistemologi kebenaran itu ada 3. Mahmud Aliyah ada kalanya menggunakan isyraq atau zauq, ada kalanya menggunakan istidlal sains, dan ada kalanya hikmah, wisdom. Jadi ada wisdom. Jadi itu tingkat kebenaran atau tingkat kualitas untuk menyampaikan kebenaran itu tinggi mana antara common sense dengan common sense kalau kayak katanya Plato itu pengetahuan paling dasar, paling awal, bahkan disebut paling rendah. Kalau bahasanya Ghazali saya sebut di situ at-tabadur ilal fahm. Nggak senjelimet Mullah Sadra, nggak seruwet konsep zauq, tapi pengetahuan-pengetahuan dasarmu sebagai bekal hidup praktis nyata, itulah common sense. Jadi yang paling simple dalam hidupmu, yang makanya disebut common. Common itu umum, bahasa Arabnya common itu awam. Meskipun kamu filosof yang pikirannya jelimet dan rumit, begitu kamu keluar ruangan kelas filsafat, kamu harus berpikir common. Kamu harus berpikir biasa, seperti orang lain. Kalau enggak, kamu tidak akan bisa dipahami masyarakat. Tuh. Makanya tadi, di antara ciri-cirinya common sense adalah titik 2 itu, memungkinkan dia dapat berkomunikasi dengan warga masyarakat di sekitarnya. Bekalmu itu. Kalau kamu di angkringan, kamu tidak mungkin kan ngomong, Pak angkringan, kalau sampean masak teh, itu jangan gampang percaya, skeptik dikit dong. Misalnya Raiso dia tidak akan paham apa itu skeptik. Kamu harus sesuai bahasanya dia. Kalau tadi pakai ordinary language, bahasa masyarakat sehari-hari. Kalau kamu keduren, tidak paham masyarakat, atau kerendahan juga tidak paham. Harus pas, dan itu yang pas itu ya common sense itu, bekal hidupmu sehari-hari. Maka tadi harus ada breakthrough untuk bikin masyarakat naik kelas. Kalau masyarakat naik kelas, ya terpaksa kamu harus menyesuaikan dengan mereka. Kalau tidak, kamu terkucil. Semakin masyarakat semakin pinter, kamu semakin enak memasukkan. Kalau kamu misalnya Mullah Sadra tadi yang jelimet eksistensialis macam-macam, ceramah aja coba di masjid khutbah Jumat, mesti mabuk masyarakat. Ngomong apa? Mesti gitu. Iya kan? Nah, common sense. Jadi kalau kamu di masjid, ya common sense ngomong sesuai dengan level pengetahuannya masyarakat. Karena begitu kamu naikkan dikit, mereka bingung. Kamu turunkan dikit juga bingung. Jadi maka kadang-kadang ilmuwan-ilmuwan itu kalau turun ke lapangan disuruh ngomong, masyarakat tidak paham. Yang laku itu kiai-kiai kampung, ngomong asal-asalan, dagel, malah laku. Kenapa? Karena mereka paham common sense-nya masyarakat. Saya ngomong kayak gini, kalau ode-nya tak ganti simbah-simbah kalau ibu-ibu. Itu mesti dia ngobrol dewe. Itu ngomong apa pembicaranya, mesti gitu. Kalau dia diam mungkin bukan karena paham, tapi masa sih ngomong wis kesel. Seperti itu. Jadi harus lihat. Makanya kalau kamu dakwah, lihat Bikotri Ukulihim itu maksudnya ya perhatikan common sense-nya. Kalau orangnya levelnya kayak gimana, ya di situ kamu tinggal. Kalau enggak, orang enggak paham. Kalau enggak paham, namanya kamu enggak bisa komunikasi dengan mereka. Dan
Ini termasuk isu epistemologi sosial karena kamu dibentuk oleh itu dan kamu hidup di situ. Meskipun seperti saya bilang tadi, kamu tidak boleh pasif dong. Kamu harus bikin breakthrough. Breakthrough itu cerdaskan masyarakat, biar dia naik kelas dan kamu bisa lebih tinggi. Ya syukur-syukur kalau pelan-pelan nanti ternyata masyarakat bisa dikasih tahu mula sadra, semuanya ngerti tentang filsafat misalnya. Lu kan enak. Saya ngalami kayak gitu di Iran. Di Iran itu setiap habis subuh itu ada semacam kuliah subuh. Tapi jamaah subuh itu kalau ke masjid subuh tidak cuma datang sholat, tapi mereka bawa buku. Jadi bawa buku, nanti habis sholat kiainya wiritan, dia nunggu, terus kiainya ceramah, ditulis. Isinya sih rodo lumayan, agak filosofis. Orang sana kan tradisi inteleknya agak tinggi, tapi ditulis itu. Padahal itu kiai ini ngomongin jelimet dan kayaknya dagelane belas, jadi lurus kayak orang baca buku itu dan ditulis. Dan semuanya melek. Kalau kamu kan mesti tidur. Ya kan? Ada ya, iya kan kalau di sini datang kuliah subuh aja syukur, apalagi datang dan nulis. Tidak bisa. Itu mungkin level masyarakatnya sudah beda. Maka tradisi intelektual Iran diakui apa enggak kan lebih lumayan daripada kita. Karena orang Sunni kayak kita kan cenderung malas. Karena ideologinya agak fatalistik. Alah, yang penting takdir Allah biye. Kan gitu nih, orang Sunni kan gitu mesti. Asy'ariyah itu kan agak fatalistik. Kamu jahatnya kayak gimana tidak menjamin kamu nanti masuk neraka. Kamu baiknya kayak gimana tidak jaminan kamu masuk surga. Asy'ariyah. Jadi pasrah aja, ngapain capek-capek. Kan itu beda sama Syiah yang agak Mu'tazilah. Cara berpikirnya agak progresif. Oke, itu ada lagi? Maaf. Saya gini Pak, kok kayaknya gitu. Di satu konteks sains itu sifatnya lebih universal daripada common sense gitu Pak ya. Iya. Gitu Pak ya. Iya. Nah cuman itu tadi bukan ini Pak, cuman Sandra pernah nyinggung kalau kita ingin merajut kesepemahaman dengan orang lain maka gunakanlah common sense di kitabnya Hikmah At-Tasyir. Loh iya. Karena berarti lebih universal common sense. Loh udah. Pakai common sense biar dipahami oleh orang yang ingin dia sepaham dengan kamu. Kalau pakai bahasa sains yang dia nggak paham, ya kamu nggak akan bisa nyambung sama dia. Kan itu aja poinnya sebenarnya. Nggak ada hubungannya dengan mana lebih universal. Ini hubungannya dengan komunikasi dengan orang lain. Kalau kamu komunikasi dengan orang lain pakai di level sains, sementara sains ini tidak jadi bahasa mereka, kamu tidak akan bisa nyambung dengan mereka. Yang bisa nyambung pakai common sense. Nggak ada hubungannya dengan universalitas, justru hubungannya dengan lokalitas. Lokalitas masing-masing common sense. Kalau ngomong sama teolog, pakai bahasa teologi. Kalau ngomong sama filosof, pakai bahasa filsafat. Maka akan nyambung. Kalau kamu filosof pakai bahasa teologi, akhirnya tawuran. Kayak Ibn Rus sama Ghazali. Yang satu pakai bahasa teologi, yang satu pakai bahasa filsafat. Tabrakan lah, tahafud dan tahafud falasifah. Jadi level kajiannya beda. Kenapa? Ya karena level sainsnya beda. Kenapa Ghazali lebih bisa diterima oleh zamannya di era itu? Karena Ghazali paham common sense. Ghazali masuk dengan tasawuf ketika Islam sedang redup, ketika Islam sedang kalah. Dan orang kalah lebih gampang dimasuki tasawuf. Iya kan? Common sense-nya masyarakat yang kalah itu kan lebih enak dikait tasawuf. Tenang aja, dunia adalah penjara bagi umat Islam. Ya kan? Yang penting besok kita di surga jaya. Menderita sekarang tidak apa-apa. Iya. Maka Ghazali laku. Ketika Baghdad jatuh, maka terus Ihya Ulumuddin diterima di mana-mana karena kita sedang kalah.
Kalau pas lagi jaya nggak laku tasawuf, lakunya sains, filsafat Yunani, jaya dia. Tapi begitu tasawuf datang, masyarakat sedang runtuh, dan ya sudah, masuknya cepat. Dan sampai hari ini kan kita tidak bangun-bangun. Meskipun judul kitabnya Ghazali Ihya, menghidupkan lagi. Kita tidak hidup-hidup sampai hari ini kan, masih tidur. Di Persia kan hidup lagi filsafat, tapi sama, tradisinya sangat esoteris. Bahas langit, bahas iluminasi, bahas. Dan itu masyarakat senang, lumayan. Daripada bahas bumi kita kalah. Bahas penjajahan, bahas sains kita sudah bahas. Ada pencerahan dari Tuhan, ada. Jadi tercerahkan batin kan selalu itu. Dan Mula Sadra pontang-panting kan menyatukan diskursus yang model peripatetik sama model ini mati-matian. Dan itu di dunia Islam. Meskipun belakangan baru muncul, kamu membumikan itu kan baru belakangan lahir. Kita selama ini terlalu banyak mikir langit, sekarang saatnya mikir bumi. Nah, terus ada membumikan Al-Quran, kontekstualisasi ajaran Islam dan seterusnya. Maksudnya apa? Yo, common sense-nya diperhatikan lagi masyarakat. Siapa yang bisa pegang common sense di tengah masyarakat, dia akan lebih mudah berkomunikasi dan lebih mudah diterima. Di hadapan orang Jogja, pahamilah common sense-nya orang Jogja, maka kamu cepat masuknya. Di hadapan orang Jakarta, pahami common sense-nya orang Jakarta, kita juga cepat masuknya. Itu common sense. Dan kamu sendiri adalah bentukan common sense tempat di mana kamu lahir. Meskipun kamu sebenarnya nggak boleh menyerah dengan common sense. Apalagi kalau kamu sudah mendeklarasikan diri sebagai ahli filsafat. Iya, jadi kalau berani gitu ya wish. Common sense, ayo, tapi tidak segala-galanya. Kita cari sela-selanya. Oh, ada yang pas, ada yang tidak pas. Ada yang harus diikuti, ada yang harus dikritisi, ada yang harus dibuang, ada yang harus dipaskan lagi, dan seterusnya. Oke, terakhir, yuk mas. Manusia dan saya pada slide 1. Karena manusia tidak pernah diuji dan diobservasi secara serius. Kalau saya itu hal yang diuji dan diobservasi secara serius kebalikannya. Tetapi itu kenyataannya common sense, science ketika sudah diterima oleh masyarakat itu akan menjadi common sense. Padahal common sense itu secara epistemologinya, definisinya itu adalah yang tidak pernah diuji. Tapi kenapa kok ada saya yang kemudian yang menjadi common sense? Kalau sudah jadi common sense, dia nggak diuji lagi. Iya, kalau dia sudah jadi common sense, orang nggak menguji lagi sudah. Loh iya, ketika namanya sudah common sense, dia tidak diuji lagi. Padahal substansinya semuanya common sense itu adalah dari sains. Iya, sains itu sains itu diuji dan diobservasi, tapi hasilnya tetap tentatif loh sains itu. Dan selama dia masih sains, dia besok bisa ganti dari A bisa jadi B. Tapi begitu dia dideklarasi jadi common sense, masyarakat sepakat dan setuju itu, merubahnya mati-matian itu. Karena ketika dia sudah jadi common sense, orang anggapnya wis mesti benar menu itu, nggak mungkin berubah. Berarti secara simulasi perlu dibuka sedikit nih. Apanya? Bukan tidak pernah, tapi tidak perlu. Bukan tidak perlu. Jadi common sense-nya itu tidak pernah diuji. Yang diuji kan ketika statusnya dia jadi sains. Susah. Ya. Itu terlatih dulu ya. Setelah common sense akan menjadi sains lagi. Bisa. Ketika dia diuji dan diobservasi, maka dia jadi sains kan gitu. Yo, bulat gue. Belajar filsafat itu roto bulat gue. Ya, jadi kenapa sih nggak diuji? Karena masyarakat menganggap common sense itu sudah otomatis. Ya itu yang paling benar kan gitu. Nah, sementara kalau dia jadi sains, ketika sains itu levelnya tentatif, diuji lagi. Kalau keliru, ternyata kemarin yang keliru ini, sekarang yang benar ini ditambah lagi. Nah, itu sains. Ada tentativitas. Tapi kalau kamu enggak, itu zaman dulu gitu ya gitu. Kalau sudah anggap tradisionalisme Islam yang benar, NU yang benar, NU sampai ada apapun NU. Nah itu dia sudah jadi common sense, tidak akan diuji lagi. Orang enggak otak-atik itu lagi.
Meskipun dulu ketika dirumuskan mungkin dia levelnya sains, diuji, diobservasi mana yang pas, mana yang sesuai. Begitu dideklarasi dan disetujui dia jadi common sense. Orang tidak nguji itu lagi sudah. Nah itu common sense. Ada yang lebih dahsyat lagi. Tadi saya bilang bahwa kita hidup itu sebenarnya disetir oleh common sense. Common sense dan sains dalam praksis sosial itu sebenarnya lebih dari setengahnya coraknya adalah otoritarianistik, ikut otoritas. Kayak gimana otoritarianisme kita ketemu minggu depan. Ya, kalau banyak-banyak kamu bingung. Ini aja kamu sudah bingung. Oke ya, saya akhiri sekian. Insya Allah kalau nggak ada halangan kita ketemu lagi Rebu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.